Jadi syukur tanpa berbagi itu adalah ini dalam kurun ini perpuluhannya. Betul, perpuluhan itu adalah wajib ya. Lebih itu lebih baik kalau misal dia kasih per 15 itu lebih baik. Sebenarnya itu minimal per 10-an. Tetapi tidak dianjurkan untuk berbohong. Dapat 1 juta ngaku 15.000 itu pendusta namanya. Ya, kalau misalnya dia dapat 1 juta 10% berarti 100.000. Kasih 150 tambah bagus. Kasih 200 tambah bagus. Artinya dia mendukung persekutuan itu tadi. Gitu. Luar biasa ini ya. Tapi menarik ini Pak. Yang poin terakhir tadi, perkara berbagi kepada pendeta. Nah, pendeta ini apakah dia pernah berbagi juga? Boleh tidak berbagi juga kepada jemaat? Ya, jadi begini. Pendeta ini adalah wakil daripada Tuhan. Ya, wakil daripada Tuhan, wakil daripada Bapa, wakil daripada Roh Kudus, wakil daripada Yesus, wakil daripada Rasul-Rasul. Pendeta ini, kalau di dalam bahasa keislaman itu khalifah, wakil, ya. Jadi kamu harus mengikuti wakil Tuhan adalah gembala. Jika kamu mengikuti, melakukan kebaikan sesuai dengan perintah para gembala, maka kamu dikatakan domba-domba yang diaminkan. Tetapi jika kamu melawan gembala, kamu adalah domba yang sesat. Ini juga binasa ya. Nah di sini ini kayaknya Pak Pendeta, saya mesti banyak belajar sama Pak Pendeta pemula-mula ini. Malu saya dengan ilmu dia nih, luar biasa ini. Luar biasa. Maaf Pak Pendeta, ya saya pastor, saya mengajar di GJK Pak, Gereja Jalur Kanan. Terima kasih. Tidak ada keselamatan apabila kamu melawan gembala. Siapa gembala yang sesungguhnya? Gembala, jika kalian menganggap bahwa yang sebagai kepala gereja, sebagai gembala itu adalah Yesus, salah. Yesus sudah tidak ada. Kamu tidak akan mengenal kebenaran, tidak akan mengetahui jalan kebenaran, tidak akan mendapatkan keselamatan tanpa dari gembala. Siapa yang dikatakan wali daripada wali itu tadi? Wali Tuhan itu adalah pendeta. Ya. Jadi begini Pak Pendeta. Jemaat itu mulai lancang dan berani mendirikan denom-denom baru. Menentang ajaran gereja. Apa kata Yesus? Barang siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu tetapi dengan cara memanjat pagar, dia adalah perampok dan pencuri. Ya. Pak Pendeta begini. Ini menarik ini. Tadi kan perkara berbagi. Nah sekarang apa makna di balik semua itu? Harus taat kepada pendeta, dilarang membantah, harus mendengarkan. Apakah bisa jemaat bertanya? Betul. Kepada pendeta bisa? Boleh, tetapi apa konsekuensinya ketika jemaat bertanya ini tidak sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh pendeta? Konsekuensinya apa? Silakan. Oke, baiklah. Ketika jemaat bertanya dan pendeta sudah menjawab, namun jemaat itu menolak dalam hatinya, membangkang kepada gembala, maka apa yang terjadi ketika domba itu melarikan diri dari gembala? Dia akan menjadi domba keriting di padang rumput, domba yang tidak terurus, domba yang kurus, domba yang berhadapan dengan serigala-serigala pemburu. Karena yang menjaga domba-domba itu adalah gembala, ya, yang memberikan minum domba-domba itu dan memberikan rumput dan mengembalakan mereka adalah gembala. Jadi sekawanan domba yang melarikan diri dulu ada tercatat, ada tertulis. Sekawanan domba itu melarikan diri dari gembalanya, lari ke arah timur. Mereka berhadapan dengan serigala dan berakhir nasibnya menjadi tulang belulang. Apakah mereka orang-orang yang tidak percaya dengan gembala itu mendapatkan keselamatan? Tidak. Karena domba yang tidak bertuan akan diburu makhluk buas. Paham? Itulah dikatakan domba yang tidak bertuan, domba-domba liar, domba-domba sesat, domba yang tidak tahu jalan pulang. Maka kembalilah kalian kepada gembala. Siapa gembala itu tadi? Ialah kami ini sebagai pendeta mula-mula. Maka tidak ada keselamatan di luar gereja. Gitu loh. Mereka yang tidak kembali
kepada gereja mula-mula, mereka adalah domba-domba yang sesat. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan bukan dari gereja, keselamatan dari Yesus. Mereka salah, karena yang mendirikan gereja itu adalah Simon Petrus yang memegang kunci kerajaan sorga. Gitu. Jadi tidak ada keselamatan apabila mereka melawan pendeta. Ya, saya sapa dulu ini, siapa tahu jamaah. Mbak atau Bapak Maliano, selamat pagi, menjelang pagi, salon. Oh, enggak bicara dia ya. Ya teman-teman, di tap-tap layarnya ini nih, pendetanya ini kalau boleh ya berbagi lah. Kirim donat ya, saudaraku ya, donat ya, biar agak semangat. Yang nggak lancar. Apa ini tidak lancar materinya kalau nggak ada donat-donatnya. Iya. Apakah Pastor Rodi ini pastor, Pak Dablo? Iya, pastor dia. Ya, Pak Pastor. Tapi dia jalur ini, jalur kanan dia, jalur kanan. Oke, tolong dibuka mute-nya Pak Pastor, kita berdiskusi sedikit ya. Wah, mantap ini. Silakan. Jadi Pak Pastor Rodi. Tugas dan fungsi protap. Tugas dan fungsi, hak dan kewajiban, itu kita harus tahu. Hak dan kewajiban. Apa sih yang dimaksud dengan bapak-bapak gereja ini? Bapak gereja ini adalah wali, ya, wakil daripada Tuhan. Wakil daripada Yesus. Khalifah, pemimpin daripada umat. Pengembala. Setuju tidak, Pastor? Ya, Pastor, pinsang dia. Belum apa-apa, sudah KO. Gimana ini? Teman-teman, dilempar kopinya sama Pak Pendetanya ini luar biasa pendeta ini. Pendeta ini makin dilempar makin semangat dia. Keluar dari pengajaran kami mula-mula karena tidak mau mematuhi aturan. Yang pertama, kami melarang menikah. Tidak boleh kawin mengawin. Itu totalitas namanya. Ya, totalitas, mendedikasikan diri 100% hanya kepada Tuhan, mengabdikan diri, memberikan semuanya, tidak berbagi apapun, baik waktu, hak dan kewajiban, harta, nyawa, jiwa, raga, berkorban dia sesungguhnya untuk hanya kepada apa? Kepada Bapa itu tadi. Tetapi mereka menentang. Oh, mau kawin di Protestan rupanya. Bapak-bapak gereja mau punya anak, mau punya cucu, mau buat rumah, mau beli mobil dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan mereka tidak berkembang. Karena tidak adanya ketotalitasan itu tadi, Pak Dablo. Karena tidak adanya. Gitu loh. Harusnya mereka itu mengikuti ajaran. Saya sapa dulu. Shalom. Salam. Tutu. Astagfirullah. Ya, saya yakin gimana ini? 1 jam di sini kayaknya tidak akan ada yang berani, Pak Dablo. Ini pendetanya, pastornya Lodin. Salam kenal dari mana, Bapak? Saya dari mula-mula, Pak. Mula-mula tuh mana? Ya, saya adalah pendiri, pengikut, sekaligus pendeta di gereja mula-mula yang didirikan oleh Simon Petrus. Kalau Bapak dari mana, Pak? Mana itu, Pak? Ya, kalau Bapak dari mana? Salam toleransi. Ya, Bapak dari mana? Dari Jember. Ya, agama Bapak apa? Mu'alaf. Oh, mualaf. Ya, bagus, Pak. Lebih baik Bapak mualaf daripada Protestan, ya. Prosetan. Itu namanya prosetan. Oh, Protestan. Prosetan. Bapak tahu prosetan itu memang bidat. Iya, pendukung setan. Pendukung NATO. Saya tantang mereka prosetan itu di bawah-bawah ini kalau mau naik ke atas ini. Pro, apa namanya pro? Pro itu pendukung, ya.
Tes. Tes itu adalah tesis. Tan itu dari Sabar dulu, apa? Pak Pendeta, ditahan dulu Pak Pendeta ya. Sabar dulu Pak Pendeta, ini ada tamu nih, siapa tahu dia Kasihan Protestan. Bapak nanti ini. Pau, selamat pagi, Pau. Halo Papa, Pau. Yang Protestan silakan naik. Ini bahaya ini. Tanya, itu Katolik apa Protesan? Kontolik dia Pak, kontolik. Oh, Katolik. Bagus. Artinya kamu masih di dalam gereja. Jangan kamu bohong. Apa? 7 sakramen di dalam Katolik. Sebutkan salah satunya. Kalau kamu Katolik, kamu tahu 7 sakramen apa saja. Ya, jadi kalau Pak nanya umat siapa? yang saya tanya, kamu Katolik, ya 7 sakramen apa saja? Dia mualaf ya, Pak Pak? Pendeta. Dia Oh, mualaf. Mualaf dia, makanya mualaf di sini ya, ya. Oh, Pak Pendetanya ini kapan nyusulnya? Saya boleh bertanya tidak Pak? Boleh. Silakan. Tunggu dulu. Anda mualaf. Memangnya agamanya dulu apa sih? Ateis. Oh, ateis. Masuk ke agama Protestan cuma sebulan. sebulan di Protestan, lalu Muslim. Muslim. Jadi pernah dia di Protestan, Pak Pendeta. Oh ya, coba Sikat. bersyahadat dulu, Pak. Bersyahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa Rasul Allah. Wa Isa al-Masih. Iya wa Isa al-Masih Rasul Allah. Akan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Ya, boleh lanjut. bertanya tidak Pak? Iya, boleh Pak, boleh. Apakah mohon maaf nih sebelumnya, apakah ketika tidak ada patung Yesus, apakah boleh diganti dengan patung Superman atau galon gitu Pak, atau galon air atau Janganlah tanya begitu, nggak boleh Bang. Yang bertanya yang sesuai Kalau aja. di nggak dalam boleh. mula-mula tidak boleh ada patung. Beda. Kalau dengan yang lain itu ada patung simbolis namanya. Kalau di mula-mula tidak ada. Kami tidak pakai patung, tidak pakai gambar. Itu tidak boleh. Patung Pertanyaan yang siapa itu, kedua Pak? Pak, Ya. Patung ketika siapa? kondisi tertentu, ketika ibadah menghadap patung Yesus, apakah sebelumnya Patung Yesus, menyembah patung Yesus Bapak itu menengok ke kanan dan ke kiri? Oh, kami tidak pakai patung. Kami tidak pakai patung, saudara ya. Kami tidak pakai patung karena menyembah berhala itu tidak diperbolehkan di dalam bentuk dan cara apapun. Jadi tidak boleh ada gambar-gambar, tidak boleh ada patung-patung, itu tidak boleh. Iya, terima kasih. Ya, Iya. itu saja, silakan yang lain. Sebentar izin Mas. Apakah Bapak itu sama menuhankan Bunda Maria juga apa enggak? Oh, ya. Jadi, oh tidak. Kami tidak menuhankan Maria, tidak menuhankan Maria. Tidak. Terus Hanya sang Bapak sumber aja. itu tadi, di dalam terang yang tidak terhampiri itu tadi. Yang tidak terdefinisikan, tidak terilustrasikan, tidak teranalogikan. Jadi kalau bicara seperti apa bentuk Tuhan gereja mula-mula, itu tidak bisa diungkapkan dengan analogi, teologi, definisi, ilustrasi. Tidak bisa. Gitu loh. bentar Pak, aku sambil kerja dulu. Silakan yang lain bertanya sebentar, aku lagi ini dulu. Ya. Luar biasa ya. Tapi Bapak ini percaya loh bahwa ternyata ada nubuatan Rasulullah dalam kitab Injil. Betul. Roh penghibur. Ya, penghibur. Ya, penghibur yang menghibur. Hibur bahasa dasarnya hiburan itu hibur, penghibur, peng itu imbuhan. Hibur itu adalah kata dasar. Hibur itu yang memberi apa?
memberi kabar gembira. Gembira. Apa kabar gembira? Siapa yang mampu digembirakan? Siapa yang digembirakan? Siapa yang bersedia? Ialah bangsa Israel. Orang-orang Yahudi pada zaman itu dijajah oleh orang-orang Roma selama ratusan tahun lamanya. Maka Yesus memintakan roh penghibur. Akan ku mintakan roh penghibur kepada Bapa. Roh yang mampu mendatangkan kabar gembira. Roh yang mampu membebaskan mereka dari jajahan bangsa Roma. Pertanyaannya, siapakah yang mampu membebaskan bangsa Roma, membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Roma? Siapa? Itu Siapa, Pak? terjadi di zaman Nabi Muhammad. Ya, jadi dulu ada pasukan yang mengalahkan bangsa Roma. Pada saat itu bangsa Roma bangsa yang terkuat, ya, malah berperang, mampu dikalahkan. Buat itu terjadi nyata, terbebaskanlah bangsa Israel dan bangsa-bangsa Yahudi itu dari jajahan setelah ratusan tahun, ya, mungkin selip-selip hampir 1000 tahun itu, ya, saking lamanya. Gini Pak, sebelum terlalu jauh karena abang ini nanti kesannya disangka nyamar-nyamar ya. Ya. Jadi Bapak ini bukan Muslim ya teman-temannya, bukan Islam beliau. Cuman dia membaca sejarah-sejarah. Jadi saya katakan sama pendeta, apakah Anda Islam? Bukan. Nah bukan. Tuh. Jadi beliau ini bukan Islam ya. Jangan sampai karena Islam itu kan ada artinya memuliakan padamu, Rasulullah. ya. Islam itu kan berserah diri kan? Muslim berserah diri. Ya, Muslim itu kan berserah diri. Kalau mula-mula itu adalah berkaca diri, berbenah diri. Konsepnya hampir sama, tetapi lebih mengkaji kepada siapa diriku. Jadi tidak akan dia mengenal Tuhan apabila dia tidak mengenal dirinya. Begitu kalau kami. Tetapi hampir sama. Mula-mula itu berkaca diri ya. Berkaca diri. Siapa dirimu? Iya, Dari mana asalmu? Kemana kamu akan pergi dan apa yang harus kamu lakukan? Jadi ada 3 prinsip di dalam mula-mula, Pak. Yang pertama asal. Asal kita sebagai manusia itu dari mana? Dari Sang Pencipta. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Itu dia harus tahu tugas dan fungsinya selama dia hidup. Yang ketiga, tujuannya kemana dia nanti setelah dia mati. Ya. Jadi tidak bujuk-bujuk membabi buta. 3 itu prinsip pedoman adalah pedoman daripada gereja mula-mula. Ya, mengetahui dari mana asalnya, mengerti apa yang dia harus lakukan dan tahu tujuannya di mana dia akan kembali nanti. Itu 3 prinsip yang tidak boleh hilang. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saudara-saudara, pendeta mula-mula ini kebetulan satu kelas dengan saya dulu di Sapirius. Ya ini. Ya. Saya ketemu kawan sekelas. Oh, kamu yang dulunya palanya botak itu kan? Iya betul. Nostalgia ini nostalgia. Kalau kata bahasa kita ini mak manu nak ribang nak janduk ketemu bujang pastilah senang hari dia akan datang. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. Tukang gue tukang gue kihuk painya. Tunggu dulu yang kawan-kawan Kristen yang mau naik, yang santung ya, silakan ajukan permintaan kami naikkan. Jadi tempat ini untuk Kristen yang satu ya. Nah, perjanjian di sini Pak Pendeta ini ketika dia sudah menaklukkan semua Tritunggal dia akan syahadat. Itu janji dia. Betul Pak Pendeta? Iya betul. Itu janji dia. Lanjut. Nanti saya ada niat. Kalau misalnya Tritunggal ini otaknya sudah beres, Yesus only itu sudah beres semua, kita bereskan semua, saya akan bersyahadat kembali kepada kubur itu tadi. Tetapi saya memang sudah berjanji apabila masih ada domba-domba yang tersesat, itu tugas saya. Begitu.
Maka saya selalu berdoa kepada Sang Sumber itu, kepada Sang Allah pencipta langit dan bumi itu. Tuhan, jadikanlah saya hukuman buat mereka, jadikanlah saya pedangmu, dan pertemukanlah saya kepada mereka orang-orang zolim yang melampaui batas. Sungguh tidak ada yang memberi peringatan selain Engkau.